Amin. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada malam hari ini. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Amin saudara. Kita bangga punya Tuhan Yesus karena yang pertama, Tuhan Yesus sudah selamatkan kita. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang kedua karena Tuhan Yesus berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kita bangga punya Tuhan Yesus karena yang ketiga, Tuhan Yesus menyediakan sorga buat saudara dan saya, sehingga dia berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Sama-sama sekali lagi bilang, saya bangga punya Tuhan Yesus. Ya, jangan pernah menukar Yesus dengan apapun juga. Orang-orang muda, orang-orang tua, siapapun kita, sekali Yesus, tetap Yesus. Mungkin sampai saat ini kita belum melihat jawaban doa. Mungkin sampai saat ini kita masih diperhadapkan dengan pergumulan. It's okay. Karena kita tahu hidup harus diproses, hidup harus didewasakan. Tetapi kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena ada janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita sama-sama, saudara dikasih dalam Tuhan. Ya, malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang, ada satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya, saudara dikasih dalam Tuhan, tentang perkataan. Ya, mungkin setiap kita sudah sering mendengar tentang kuasa perkataan, kuasa lidah. Namun sebagian kita juga sering lupa. Sehingga akhirnya kita mulai memperkatakan sesuatu yang sebenarnya kita tidak ingin terima. Kita mulai memperkatakan kepada anak-anak kita perkataan-perkataan yang tidak membangun. Dasar anak bodoh, dasar anak gak pinter, dasar anak ini, dasar ini, dasar itu. Akhirnya tanpa sadar itu terjadi dalam kehidupan apa yang kita katakan. Ya, ini yang saya mau ajak untuk setiap kita umat Tuhan, untuk sadari bahwa dalam setiap hidup kita punya kuasa perkataan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, ada kuasa perkataan dalam hidup saya. Ya, setiap apa yang kau ucapkan itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tahukah saudara, ketika bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan, Tuhan bilang kepada Musa, sesuai dengan apa yang mereka katakan di hadapanku, itu yang akan kubuat bagi mereka. Ya, kita lihat sama-sama dalam Bilangan pasal 14. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-28. Saudara, saya mau saudara mengingat hal ini penting. Kenapa? Karena apa yang kau inginkan terjadi dalam hidupmu, mulai confess, mulai perkatakan, mulai lakukan pernyataan-pernyataan dalam hidupmu. Aku sudah sembuh, aku akan lihat mujizat, suamiku akan dipulihkan Tuhan, istriku akan dipulihkan Tuhan, rumah tanggaku akan mengalami lawatan Tuhan, ekonomiku akan diberkati Tuhan. Mulai perkatakan. Karena Bilangan 14 ayat 28 firman Tuhan bilang begini, katakanlah kepada mereka. Jadi Tuhan bilang kepada Musa, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demi Tuhan yang hidup. Demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, kata Tuhan, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ayo baca lagi ulang-ulang, baca lagi ulang-ulang. Ambil pena, garis di Alkitabmu, tulis, catat baik-baik. Kalau perlu ambil kertas lembar, tulis besar-besar, tempel di kaca, ya kan? Di mana tempat, di mana kau sering lihat. Seperti apa yang diucapkan kita di hadapan Tuhan, seperti itulah yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kalau engkau bilang aku gak akan pernah bisa, itu yang akan dibuat. Kalau engkau bilang aku gak akan berhasil, itu yang akan kerjakan. Lihat bangsa Israel, 10 dari 12 utusan bilang kepada Musa, yang diutus Musa untuk melihat tanah Kanaan, wah, kita gak akan pernah bisa masuk. Sebab orang-orang di sana besar-besar, kita akan pasti dimakannya, kita pasti akan disikatnya. Sesuai dengan apa yang mereka katakan, itu yang mereka alami. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Jadi jangan bilang begini, aduh kayaknya, tapi saya pengen sih pendeta ngomong, kayak saya pengen sih mengatakan, tapi kayaknya mustahil deh. Mulai dulu aja yang kau perkatakan. Terjadi atau nggak terjadinya itu urusan belakangan. Yang penting saya perkatakan dulu. Sama-sama bilang sama saya perkatakan dulu. Amin. Karena berdasarkan firman ini loh saudara, ini ucapan Tuhan sendiri loh.
Catat ya, Bilangan 14 ayat 28. Seperti demikian firman Tuhan, seperti apa yang diucapkan saudara dan saya di hadapan Tuhan, seperti itulah yang akan Tuhan kerjakan, yang akan Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Betapa berkuasanya perkataan kita. Ya, jadi ngomong aja dulu. Kau belum punya rumah, ngomong aja dulu, dalam nama Yesus aku akan punya rumah. Engkau belum punya kendaraan, ngomong aja dulu, dalam nama Yesus aku akan punya kendaraan. Engkau belum punya pekerjaan, ngomong aja dalam nama Yesus, dalam waktu dekat aku akan menerima pekerjaan. Ngomong aja dulu, gak rugi juga kan gitu. Iya kan, gak ada yang dirugikan juga, kita cuma ngomong kok. Tetapi seperti apa yang kau perkatakan di depan Tuhan, itu yang akan Tuhan kerjakan. Amsal 18 ayat 21. Ya, jadi gini saudara, kalau kau sedang mengalami sesuatu keadaan yang terjadi nih, jangan kau mulai memperkatakan, aduh, usaha saya hancur nih. Aduh, rumah tangga saya pasti berantakan nih. Aduh, kayaknya susah deh saya dipromosikan di dalam tempat pekerjaan saya. Stop buat kata-kata yang tidak ingin engkau alami dalam hidupmu. Saya ulangi sekali lagi. Stop memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak ingin engkau alami dalam hidupmu. Rumah tangga, suami istri. Stop berkata cerai dalam rumah tanggamu kalau engkau tidak mau mengalami hal tersebut. Jangan latah, jangan gampang bentar-bentar cerai aja. Ya habis gimana ya pendeta, saya emosi. Tahan dong. Diem aja dulu. Jangan keburu-buru mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak ingin kau alami dalam hidupmu. Ya kan, kalau kita mau jujur, memang kau pengen cerai? Enggak. Memang kau pengen bangkrut? Enggak. Ya udah, stop ngomong, stop ngucapin. Sesimpel itu. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati, baik atau tidak baik, itu dikuasai lidah. Ya, itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, siapa suka mengucapkannya, baik atau tidak baik, siapa yang suka mengucapkannya, dia akan memakan buahnya. Jadi setiap perkataan yang kita ucapkan ini ada buahnya, ada dampaknya. Baik ataupun tidak baik. Perkataan itu akan kau lihat. Ya, baik hidup maupun mati dikuasai oleh perkataan. Jadi kalau kita bisa memperkatakan hidup, ngapain kita memperkatakan kematian? Kalau kita bisa mengucapkan berkat, ngapain kita mengucapkan kutuk? Kalau kita mau jujur, memang kita mau terima? Kan gak mau. Makanya ingat dalam pikiran kita, jangan pernah ucapkan sesuatu yang tidak mau saya terima dalam hidup saya. Ya, sekarang dikasih dalam Tuhan, kalau engkau merasa, aduh, saya kurang enak badan nih, jangan memperkatakan hal-hal yang melemahkan imanmu. Mulai memperkatakan, dalam nama Yesus jantungku sehat, katup-katupku jantung sehat, lambungku sehat, otakku sehat, empeduku sehat, paru-paruku ginjalku sehat, paru-paruku sehat. Perkatakan organ-organ tubuhmu sehat sempurna. Jangan baru sakit, aduh kayaknya ini gue sakit nih, aduh bentar lagi, jangan. Perkatakan. Engkau sakit, perkatakan, dalam nama Yesus aku sudah sembuh. Di hadapan Yesus kau perkatakan. Karena apa yang kau ucapkan ada buahnya. Ya, itu sebabnya kenapa Yosua disuruh Tuhan memperkatakan firman, bukan memperkatakan kelemahan-kelemahan. Yosua 1 ayat 8. Coba lihat. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kelemahan-kelemahanmu. No. Tuhan gak bilang sama Yosua, jangan kau lupa memperkatakan kekurangan-kekuranganmu. No. Yang Tuhan katakan kepada Yosua, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu. Berarti bukan cuma kau perkatakan, tetapi kau renungkan siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Mulai memperkatakan firman.
Jangan kau memperkatakan kelemahan-kelemahanmu, kekurangan-kekuranganmu. Jangan. Engkau akan semakin terpuruk. Perkatakanlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Ucapkanlah Mazmur makanya. Bicara tentang kebaikan Tuhan. Bicara tentang kasih setia Tuhan. Ayo mulai ucapkan, mulai perkatakan apa yang kau ingin terjadi dalam hidupmu. Minimal kau memperkatakan firman Tuhan. Tuhan, aku percaya janjimu akan digenapi dalam hidupku. Tuhan, aku percaya penyertaanmu sempurna dalam hidupku. Tuhan, aku percaya 1.000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpaku. Tuhan, aku percaya kau akan mengangkat aku jadi kepala bukan ekor, naik dan bukan turun. Itu akan digenapi dalam hidupmu. Mulai memperkatakan. Mungkin saudara bilang, cuman sekedar sesimpel itu pendeta, cuman memperkatakan. Itu start. Itu adalah alangkah awal untuk engkau melihat sesuatu yang besar. Dimulai dari hal kecil. Dimulai dari hal kecil. Amin. Kalau hari-hari ini kau sedang ribut dalam rumah tanggamu, perkatakan dalam nama Yesus, rumah tanggaku pulih kok. Dalam nama Yesus, suamiku akan terlepas dari Will. Dalam nama Yesus, istriku akan terlepas dari Pil. Mulai memperkatakan. Karena apa yang kau inginkan terjadi dalam hidupmu, perkatakan. Jangan memperkatakan apa yang tidak engkau inginkan terjadi dalam hidupmu. Ingat ya Bapak Ibu ya. Saya rindu setiap umat Tuhan mengalami terobosan. Semua terobosan dimulai dari words, perkataan. 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Apa dikatakan firman Tuhan di sana? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga dompetnya. Bukan. Barang siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya, ucapannya, perkataannya. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Betapa berkuasanya mulut saudara dan saya. Betapa berkuasanya lidah saudara dan saya. Itu sebabnya pastikan setiap kita menyadari, hati-hati sekali dengan ucapan. Ya, kuncinya cuma itu. Catat baik-baik Bapak Ibu. Jangan ucapkan apa yang tidak mau engkau alami. Sebaliknya, ucapkan segala sesuatu yang engkau rindukan terjadi dalam hidupmu. Sesimpel itu? Yes. Karena apa yang menjadi firman Tuhan katakan, apa yang kau ucapkan di hadapanku, kata Tuhan, itu yang akan aku kerjakan dalam hidupmu. Simple. Tapi seringkali karena simple ini banyak yang orang gak lakukan. Banyak orang lupa. Nah, saya pelajari karena apa yang kita katakan, karena apa yang kita ucapkan, itulah yang akan Allah perbuat dalam hidup kita. Maka yang pertama saya pelajari, catat baik-baik, berhati-hatilah, berjaga-jagalah dengan segala sesuatu yang kita ucapkan, perkatakan di hadapan Tuhan. Makanya pengkhotbah bilang begini saudara, dalam pengkhotbah 5 ayat yang pertama. Ya, pengkhotbah 5 ayat yang pertama bilang begini. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Maksudnya apa jangan terburu-buru dengan? Pikirkan dulu sebelum kita ngomong. Makanya ada istilah lidah tak bertulang tuh kenapa? Karena lidah tuh gak bisa dijaga. Kalau ada tulangnya kita bisa tahan. Tapi kalau gak ada tulang kan kayaknya ngalir aja gitu. Makanya ada istilah itu. Nah, tapi Alkitab udah katakan dalam pengkhotbah, jangan terburu-buru dengan mulutmu. Pengkhotbah 5 ayat pertama. Jangan terburu-buru dengan mulutmu. Jangan hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Lihat. Karena Allah ada di surga dan kau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Sedang dikasih dalam Tuhan. Hati-hati dengan perkataan. Ya, jangan terburu-buru mengucapkan perkataan-perkataan. Jangan. Kembali lagi kata kuncinya malam ini saya ingatkan terus menerus dan terus menerus.
Jangan pernah ucapkan sesuatu yang tidak ingin engkau alami. Tetapi sebaliknya, terus perkatakan sesuatu yang engkau ingin nyatakan, engkau ingin alami dalam kehidupanmu. Jadi yang pertama, karena apa yang kita katakan atau ucapkan itulah yang akan Allah perbuat atas hidup kita. Maka yang pertama, berhati-hatilah dengan segala sesuatu yang kita ucapkan dan perkatakan di hadapan Tuhan. Kapanpun dan dimanapun apa yang kau ucapkan, Tuhan dengar. Tuhan dengar. Yang kedua, karena apapun yang kita katakan dan ucapkan itulah yang akan Allah perbuat atas hidup kita, maka latihlah diri kita untuk selalu bersyukur. Saudara, bicara bersyukur itu gak ada yang gak baik. Semua bersyukur itu baik. Ya, bicara ucapan syukur pasti bicara perkataan yang membangun. Tuhan, terima kasih buat orang-orang yang sudah mengkhianatiku. Aku percaya dengan manusia yang mengkhianatiku, aku lebih dewasa. Itu ucapan syukur. Tuhan, terima kasih kalau sampai hari ini aku belum kunjung sembuh, karena aku percaya mungkin proses ini membuat aku semakin dewasa. Itu ucapan syukur. Latih. Sama-sama bilang sama saya harus melatih. Saudara, sesuatu yang tidak ini saya bilang, sesuatu yang jarang kita buat akan sulit untuk melangkah pertama kali. Tetapi ketika kita mulai sering lakukan sesuatu yang akan kita lakukan terus menerus, lama-kelamaan itu akan menjadi habit, akan menjadi terbiasa. Ucapan syukur atau bersyukur itu akan jadi biasa, akan menjadi mudah kita lakukan kalau kita melatih setiap hari kita lakukan. Habis gimana ya pendeta, ya usaha saya, dagang saya masih belum laku-laku nih, masih belum meningkat nih penghasilannya nih. Bagaimana saya bisa bersyukur? Saudaraku, kita bersyukur bukan karena keadaan baik. Ini selalu saya katakan ulang-ulang. Kita bersyukur bukan karena keadaan baik. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik. Amin. Ketik di kolom komentar, saya bersyukur bukan karena keadaan baik, tetapi saya bersyukur karena Tuhan Yesus saya baik. Dia Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi ingat, jangan tunggu keadaanmu baik baru engkau bersyukur. Jangan. Bersyukurlah, maka kau akan melihat keadaanmu baik. Ini kita putar. Konsepnya mesti benar. Ya. Jadi ingat ya, bersyukur adalah sebuah keputusan. Kita bersyukur bukan karena keadaan baik, karena seringkali keadaan tidak baik, tetapi Tuhan Yesus tetap suruh kita mengucap syukur dalam segala hal. Karena untuk itulah engkau dipanggil. Karena untuk itulah Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 13 ayat 15 bilang begini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu apa? Ucapan bibir. Ucapan bibir, perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Jadi bersyukur itu sebenarnya cuma ngomong, Tuhan terima kasih. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, itu bersyukur. Cuma seringkali kita bilang, aduh berat pendeta, bagaimana saya bisa bersyukur kalau keadaan susah? Berat pendeta, bagaimana saya bisa bersyukur kalau suami saya selingkuh? Berat pendeta, bagaimana saya bisa bersyukur kalau ini terjadi, itu terjadi? Ini yang saya bilang tadi. Kita bersyukur bukan karena keadaan baik. Kalau kita menantikan keadaan baik, kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Itu sebabnya ubah konsep kita. Kita bersyukur karena memang Tuhan saya baik, bukan karena keadaan saya baik. Kalau Tuhan saya baik, sekalipun keadaan saya tidak baik, maka Allah turut bekerja dalam segala keadaan tidak baik ini untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Itu yang kita pegang. Ya. Jadi yang kedua, karena apa yang kita katakan atau ucapkan itulah yang akan Allah perbuat dalam kehidupan kita. Maka yang kedua, latihlah diri kita untuk selalu bersyukur. Belajar bersyukur dengan ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena apa yang kita katakan, ucapkan itulah yang akan Allah perbuat dalam kehidupan kita. Maka perhatikanlah, sama-sama bilang sama saya harus memperhatikan. Perhatikanlah apa yang kita simpan dalam perbendaharaan hati kita.
Kenapa kita perlu perhatikan perbendaharaan hati kita atau storage hati kita? Karena dari hati terpancar keluar. Itu sebabnya yang perlu kita perhatikan adalah hati kita, saudaraku. Ada banyak dari kita yang memperhatikannya udah bukan hati, dompet, rekening yang kita perhatikan. Iya kan? Betul, perlu. Tetapi alangkah baiknya kalau engkau memperhatikan hatimu. Jangan menyimpan sesuatu yang berbau busuk, sehingga akhirnya yang keluar pun merupakan sesuatu yang busuk, yang akhirnya berdampak buat hidupmu. Oleh karena perkataan yang keluar dari hatimu tidak baik, maka itu yang akan menimpa hidupmu. Bukan buat orang lain. Apa yang kau katakan itu buat hidupmu. Karena Alkitab sudah katakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya, hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan. 3 hal ini saya bagikan. Karena apa? Karena yang engkau ucapkan di hadapan Tuhan, engkau ucapkan dalam keseharianmu, yang Tuhan dengar, itu yang akan Tuhan buat dalam kehidupan. Kalau saya secara pribadi ya Bapak Ibu ya, ini saya saksikan ya. Saya secara pribadi saya tulis di selembar kertas apa yang ingin saya katakan, apa yang ingin saya nyatakan, dan itu yang akan perkatakan terus. Saya ada kesempatan lewat melihat kertas tersebut, saya baca, saya imani dalam nama Yesus. Apa yang saya tulis, itu kita perkatakan. Itu kita perkatakan, kita perkatakan. Makanya saya ajak setiap umat Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara mau, ambil selembar kertas, tuliskan apa yang kau ingin nyatakan, apa yang ingin terjadi dalam kehidupanmu, tuliskan. Engkau tempel di kaca kah, di tembok, di mana engkau sering lihat dan engkau sering ucapkan itu. Engkau akan lihat apa yang kau ucapkan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Ini bukan nanti pendeta ini jadi sebuah mantra. Ini bukan mantra, ini doa. Karena berdasarkan firman Tuhan ada kebenarannya, ada firmannya. Itu tadi saya bilang, Bilangan 14 ayat 28, pastikan kau mengerti hal ini. Apa yang kau ucapkan di hadapan Tuhan, itu yang akan aku buat di hadapanmu. Itu yang akan aku kerjakan di hadapanmu. Kau mau melihat sesuatu yang terjadi luar biasa dalam hidupmu, tulis. Tempel, perkatakan. Tuhan, aku percaya dalam nama Yesus suamiku akan dipulihkan. Tuhan, aku percaya anak-anakku akan diselamatkan Tuhan. Tuhan, aku percaya hari depan, masa depan anak-anakku dahsyat luar biasa. Keluargaku, keluarga anak-anakku diberkati Tuhan. Engkau perkatakan di hadapan Tuhan. Engkau akan lihat. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Di dalam Breakthrough Prayer online ini, saya rindu ada terobosan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Nah, ini salah satunya saudara. Kenapa saya sering kali di dalam khotbah-khotbah saya ajak setiap umat Tuhan taruh tangan kananmu di dada dan mulai memperkatakan. Kenapa? Salah satunya ini. Taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya akan mengalami terobosan bersama Tuhan. Amin. Yes. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami ada di altar kudus Tuhan. Kami bersyukur karena banyak hal Tuhan singkapkan ketika kami datang dan kami dekat dengan Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa apapun yang kami perkatakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami hari ini belajar untuk memperhatikan apa yang akan keluar dari mulut kami. Kami juga memperhatikan apa yang akan kami taruh dalam hati kami, karena itu akan berdampak keluar dari hati dan hidup kami. Dan kami mau belajar mengucap syukur Tuhan buat setiap keadaan, buat segala sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Karena itu malam hari ini ya Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman termaterai dalam hati dan hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, jaga hati, hidup, perkataan kami. Roh Kudus, hamba berdoa buat umat-Mu, ingatkan kami semua di dalam nama Yesus bahwa setiap perkataan yang kami keluarkan berkuasa. Itu sebabnya kami harus berhati-hati dengan apa yang kami ucapkan. Kami gak mau sembarangan mulai hari ini dengan segala apa yang kami keluarkan dari perkataan kami. Tuhan Yesus, tolong kami, Roh Kudus ingatkan kami.
Bukan segala yang kami ucapkan itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, hamba mengasihi umat-Mu satu persatu. Dimanapun mereka berada, hamba berdoa, biar setiap mereka di dalam nama Yesus mengalami terobosan finansial, terobosan ekonomi, terobosan rumah tangga, pemulihan, terobosan kesehatan, bahkan terobosan yang memuliakan nama Tuhan dalam nama Yesus terjadi atas hidup anak-anak Tuhan. Terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Saudara dikasih dalam Tuhan, ambil lembaran kertas yang sudah Engkau tulis, di mana kita sudah menuliskan setiap pokok-pokok doa kita. Dan saya mau mengajak setiap umat Tuhan, baik teman-teman yang di Facebook, di Instagram, di TikTok maupun di Zoom, ambil selembar kertas yang kau tuliskan atau kau sudah pernah tulis dan kau sudah pernah mengikuti doa dalam Breakthrough Prayer online ini. Ayo ambil doa kita, pokok doa kita. Kita mau angkat di altar kudus Tuhan, ya. Mari angkat pokok-pokok doa kita malam hari ini di altar kudus Tuhan. Bapa, malam hari ini kami satukan hati kami mau berdoa buat setiap pokok-pokok doa yang kami sudah tuliskan di selembar kertas yang kami sebut sebagai formulir doa. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang mendengar setiap seru doa kami. Kami percaya apapun yang kami tuliskan, baik hamba di tempat ini maupun umat-Mu di rumah mereka masing-masing, yang kami sudah tuliskan lembaran doa-doa ini, satu persatu kami akan lihat di dalam nama Yesus. Tuhan genapi apa yang kami doakan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan kami imani apa yang kami angkat sebagai formulir doa, pokok doa yang kami sudah doakan, kami akan terima terjadi dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan pokok doa kita. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur. Kami sudah bersekutu dengan Tuhan. Tuntun kami, arahkan kami, sehingga dalam jalan-jalan hidup kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dalam tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan, untuk tetap terus memiliki hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami juga mungkin ada yang akan beristirahat, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Sepanjang malam hari kami tidur, kami bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan oleh anugerah Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan. Kami percaya hal-hal dahsyat Tuhan sudah genapi dalam hidup kami. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, besok hari Sabtu tidak ada doa pagi. Saya ajak setiap umat Tuhan untuk berdoa di rumah kita masing-masing. Ambil saat teduh tetap, sekalipun saya tidak bisa menemani setiap umat Tuhan di hari Sabtu, tapi Bapak Ibu bisa memulai hari tetap bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi renungan Bible and Coffee dalam YouTube channel saya tetap saya bagikan, ya, sehingga setiap kita tetap terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan dimanapun umat berada, ya. Pastikan setiap kita tetap terus hidup memperkatakan hal-hal yang rindu kita lihat terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita kembali ketemu dalam doa pagi online hari Senin. Hari Senin depan kita akan kembali ketemu dalam doa pagi online. Dan bagi setiap umat Tuhan, hari Minggu saya juga akan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi hari Minggu khusus saya siarkan melalui YouTube gereja kita di GBI Glow Fellowship Center cabang Bandung. Saudara yang biasa mengikuti silakan bergabung, ya kan? Sehingga kita tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, kita tetap terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat beristirahat juga, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.